itu yang saya maksud, Pagi. Bahwa itu fakta yang kita tidak boleh tutup mata dari situ. Tetapi sekali lagi bahwa tidak ada satu pun agama yang membenarkan gerakan ini. Bahwa gerakan ini muncul itu karena efek daripada politik. Ketika agama apapun kalau dibawa masuk ke dalam politik, karena itu semua agama memiliki potensi yang sama. Jadi semua agama memiliki potensi yang sama. Negara India misalnya, yang menjadi agama mayoritas di sana itu yang berperilaku seperti itu. Jadi bahwa Anda mengatakan bahwa harusnya Islam itu tidak mengajarkan hal-hal seperti itu yang berbau-bau kekerasan apalagi teroris, saya kira kita sepakat. Tetapi fakta itu kita tidak bisa pungkiri bahwa itu ada dan nyata di masyarakat. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tol Langit Sembilang yang saya hormati dimanapun juga berada, kembali Egy Sujana cuap-cuap di publik dan sangat luar biasa paparannya membela pelaku-pelaku teroris di negeri ini, menganggap bahwa tidak ada dalam agama atau dalam ajaran Islam yang mengajarkan soal orang menjadi teroris. Saya kira apa yang disampaikan Egy Sujana ini, saya sejalan dengan itu. Yang menjadi persoalan adalah bahwa fakta-fakta itu ada, dan ini terjadi karena agama yang kemudian diseret paksa masuk dalam wilayah politik perebutan kekuasaan, sehingga menghasilkan misalnya kalau di luar negeri itu ada namanya ISIS, lalu ada namanya Ikhwanul Muslimin, dan tentu ini adalah fakta mereka itu berasal dari agama Islam. Sekalipun memang yang disampaikan Bung Egy tidak ada dalam ajaran agama yang mengajarkan itu, kita sepakat di situ Bung Egy. Tetapi bahwa fakta ada itu harus juga kita terima, sehingga itu menjadi refleksi buat kita apa yang salah dengan orang belajar agama, di mana masalahnya, sehingga mereka bisa menjadi radikal. Nah, bagaimana Egy Sujana memberikan paparannya? Coba kita lihat secara bersama. Dalam bangunan moral dan logika dikaitkan dengan kasus terorisme, itu harus ada tambahannya lagi, di samping menjadi fakta, hukum, data hukum, dan logika hukum tadi. Tambahannya lagi dalil. Dalil-dalil tadi sudah banyak dari Ustadz kita yang menerangkan tentang itu. Tapi yang belum terungkap menurut saya, logika yang sederhananya tentang terorisme ini bukanlah berasal dari yang dimotivate atau yang didorong oleh ajaran Islam. Karena ajaran Islam rahmatan lil alamin. Jadi logika berikutnya, bagaimana orang mau dituduh teroris dalam perspektif Islam? Senyum saja ibadah. Pindahin duri, paku atau apa yang menghambat di jalan ke pinggir itu ibadah. Nyambut tamu, kasih minum, ini ibadah. Sedekah, ibadah. Bagaimana mungkin pasang bom sembarangan boleh? Bagaimana mungkin dia mengkondisikan orang untuk menyembunyikan informasi? Informasi apa yang disembunyikan? Terorismenya aja nggak ada. Itu logika hukum yang sangat jelas dibarengi dengan dalil yang ada, baik Quran dan Sunnah. Tidak ada contoh. Tambah lagi satu lagi, pendekatannya yang saya sarankan di samping Al-Quran, Sunnah Rasul, dan uswah. Jadi uswah itu harus jadi tampilan metode yang harus kita berikan. Karena tidak ada satu pendekatan uswah yang dilakukan seput istilah saya, sifat, pikiran, ucapan,
tindakan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang menunjukkan spotnya beliau itu mengkondisikan, menggambarkan ada perbuatan yang disebut terorisme. Nah, sekarang mereka membuat program namanya deradikalisasi. Saya pernah berdebat dengan orang BNPT juga. Kalian pada program itu, bahkan ada deputinya untuk itu. Apa yang kalian mau deradikalkan? Tauhid. Tauhid itu radikal. La ilaha illallah itu radikal. Karena radikal itu diambil dari kata radix, akar. Maka akar kita di dalam berislam ini akidah. Jadi orang yang berakidah itu orang radikal dan pasti berjiwanya merdeka. Nah, kebalikannya, kalau orang itu tidak radikal dalam perspektif dia tidak berakar, maka dia tidak akan bisa berjiwa yang militan, tidak bisa. Ya. Jadi konsekuensi logis berpikir kita dalam memformulasikan kasus ini sudah jelas batal demi hukum, batal demi filosofis yang ada, karena Islam nggak mengajarkan itu. Dan ulama nggak mungkin menjalankan kehidupannya lepas dari ajaran agama, nggak mungkin. Dari mana logikanya? Ya, apalagi ditambah dengan formulasi uswah, contoh teladan, sebagaimana surat Al-Ahzab ayat 21, untuk menjadikan Rasul itu suri toladan. Oke, saya kira jelas ya bagaimana Egy Sujana membangun narasi yang saya kira begitu baik, seolah-olah kemudian mengatakan bahwa apa yang terjadi baru-baru ini di Bandung itu tidak boleh disandarkan kepada agama. Saya kira memang tidak ada yang menyandarkan ke agama, Pak Egy. Yang ada adalah bahwa orang-orang ini diilhami dari gerakan-gerakan radikalis. Dan biasanya hal seperti ini terjadi akibat daripada efek politik. Ketika agama dipaksa masuk di dalam politik. Jadi itulah awal mula terjadi infiltrasi terhadap satu wilayah atau satu negara dengan munculnya ajaran-ajaran seperti ini yang rela melakukan kekerasan terhadap orang lain. Apalagi kita tahu sendiri bahwa di Indonesia ini memang sudah banyak ustaz yang pernah memproklamirkan diri sebagai bagian daripada teroris. Dan itu tidak bisa kita menutup mata karena juga viral di media sosial. Sama misalnya apa yang disampaikan oleh Ustaz Yahya beberapa bulan lalu, jelas sekali dia sampaikan di situ bahwa Islam yang baik itu adalah yang telolit. Itu kan real itu. Nah, ini saya putarkan ini supaya Egy Sujana tidak membabi buta melakukan pembelaan dan membangun narasi-narasi yang seolah-olah itu kedengarannya benar. Nah, coba kita dengar. Sekian juta manusia, maka dengan membunuhnya itu adalah bahagian daripada rahmatan lil alamin. Orang Islam yang baik itu yang menjadi teroris. Buka Al-Anfal ayat 60. Datangkan kiai siapa, ustaz siapa, bahwa orang Islam itu haji jadi teroris. Kita ini harus Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika, silakan kamu yang mau Bhinneka Tunggal Ika. Itu tidak berarti bahwa seseorang muslim yang hidup di negara ini harus melanggar aturan agamanya. Ketika upacara apa, ketika sampai waktu untuk berdoa, kita disuruh mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta ini bukan cara Islam. Ini cara orang kafir, cara orang Hindu, cara orang Nasrani. Lalu kenapa agama yang dibawa-bawa masuk di situ? Kan agama lah yang paling mudah. Di sana itu ada namanya dogma. Bagi mereka membangun narasi-narasi bahwa dengan melakukan tindakan radikal, misalnya bom bunuh diri, kita bisa masuk surga karena kita memperjuangkan agama. Nah, dogma-dogma seperti ini ada di semua agama. Itulah yang kita sebenarnya selalu wanti-wanti.
jangan bawa-bawa agama masuk dalam ranah politik, karena bisa-bisa terjadi chaos. Apalagi di tengah masyarakat yang memang memiliki pengetahuan yang awam, pengetahuan yang minim soal agama. Itu sangat berbahaya. Di India juga terjadi hal seperti itu, bahwa di sana bukan agama Islam. Iya, karena yang menjadi di sana adalah agama mayoritas, agama Hindu kan. Dan di Eropa juga hal yang sama terjadi. Di semua tempat. Kita tahu sendiri bagaimana proses pilpres yang lalu. Bagaimana orang Islam di sana didiskreditkan pada saat terpilih yang namanya, siapa lagi presiden Amerika sebelum Joe Biden? Terjadi ketika yang terpilih di sana adalah Donald Trump waktu itu, bagaimana dia mau kapitalisasi isu agama. Dan hampir-hampir di dalam setiap orasi-orasi politiknya tidak pernah mau lihat menempatkan agama Islam di sana, di Amerika. Betul-betul dimarginalkan. Itu juga terjadi kan. Itulah saya bilang, agama jangan selalu diseret-seret masuk di dalam wilayah politik. Seolah-olah narasi yang dibangun itu bagi mereka adalah ketika orang yang beragama Islam tidak menguasai panggung-panggung politik, maka Islam akan terintimidasi. Itu omong kosong itu. Itulah yang menjadi narasi pengiringan opini yang dibangun oleh orang-orang seperti Egy Sujana CS ini. Jadi tidak mau menerima fakta yang ada. Makanya saran saya, sahabat-sahabat yang mau belajar agama, ya belajar agama di NU, Nahdlatul Ulama. Biar kalian memiliki hati yang lembut, biar kalian memiliki pandangan Islam yang plural, yang terbuka. Biar kalian menjadi loyal terhadap negara, karena hanya orang-orang NU yang tidak pernah punya sejarah melawan terhadap bangsanya. Padahal kalau NU mau bisa saja. Kenapa? Karena kita mayoritas. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara.